Hi guys, welcome back to our channel. So today we will tell you about COVID-19. Jadi sebelum memulai podcast, perkenalkan, namaku Michael dan di sini ada teman-temanku bernama Sally, Vania, Gary, dan Fanny. So enjoy the podcast. Halo guys, kalian tahu nggak sih Corona ini udah sekitar 1 tahun loh di Indonesia. Dampaknya besar banget. Dan kalian sadar nggak sih kalau keadaan sebelum COVID ini enak banget? Iya, enak banget. Dulu, masyarakat Indonesia selalu terbiasa dengan hidup gotong royong. Lalu pada pagi hari, bersiap-siap untuk datang sekolah ataupun untuk bekerja. Setiap malam minggu, selalu mengadakan perkumpulan untuk sekedar berbincang-berbincang saja. Berbeda banget ya. Wah, gila. Itu merubah gaya hidup banget ya. Iya, benar. Apalagi dulu, tidak menggunakan masker jika di luar rumah. Dan biasanya, kita hanya menggunakan masker jika ada yang sakit saja. Bahkan sampai beribadah saja, sekarang pun harus dibatasi. Dan mal ataupun supermarket masih ramai pengunjung. Wah, benar juga. Lalu kalian tahu nggak sih bagaimana saat mulai munculnya virus ini? Aku tahu. Jadi, saat mulai maraknya virus corona, diterapkan lockdown di beberapa negara. Sehingga akses ke beberapa negara ditutup untuk mencegah penyebaran virus ini lebih luas lagi. Oh, begitu ya? Iya, jadi di Indonesia sendiri, virus ini pertama kali disebarkan melalui orang Indonesia yang beraktivitas bersama dengan orang Jepang yang membawa virus corona ini. Dampaknya juga nggak enak banget ya. Bener banget. Mulai dari virus corona ini masuk ke Indonesia dan terus menyebar dengan pesat ke beberapa daerah di Indonesia, maka dampaknya diberlakukannya PSBB di beberapa daerah dan mengharuskan beberapa aktivitas di luar rumah dihentikan dan juga beberapa aktivitas dilakukan dalam rumah. Kalau keadaan saat lockdown dan PSBB ada yang tahu nggak? Kalau dari lockdown sendiri, bertujuan untuk menawarkan hasil yang lebih efektif dalam menekankan penyebaran virus corona ketimbang membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka mau secara bebas. Kalau saat PSBB? Jika saat PSBB ini dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Dan Permenkes menjelaskan jika sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan yaitu seperti contoh ekspor dan impor dan distribusi logistik dan kebutuhan dasar lainnya. Oh, kalau yang sudah diterapkan di fasilitas umum apa ya? So if the restrictions on activities in public facilities are carried out in the form of limiting the number of people and setting the distance of people. Oh iya, kalau saat keadaan new normal, gimana ya? Jika saat new normal, himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. That and how the good to live this new normal? Jadi panduan untuk menjalani new normal saat pandemi corona, lalu dokter menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19 seperti selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer dan berjaga jarak. Ngomong-ngomong soal pandemik, tentang ini, bagaimana keadaan saat sebelum corona? Oh, if that I know. Emang apa aja? Jadi, keadaan sekolah saat sebelum COVID menyerang, sekolah tatap muka di saat sebelum pandemi ini sifatnya wajib. Sedangkan pada masa pandemi ini tidak wajib. Dan inilah beberapa contohnya, seperti murid bisa melakukan belajar secara daring di rumah menggunakan platform komunikasi konversi seperti Zoom dan media belajar lainnya. Seperti contoh yang kita gunakan di SMAK Santa Maria ini adalah Microsoft Teams. Masa cuma itu aja sih?
Enggak dong, masih ada lagi. Seperti contoh, sebelum pandemi, seluruh jenjang diwajibkan sekolah. Sementara pada saat pandemi, jenjang yang diperbolehkan untuk kembali sekolah mulai dari jenjang SMP, lalu kapasitas kelas saat sebelum pandemi juga bisa sepenuhnya dimanfaatkan. Sementara pada masa pandemi ini, sekolah yang boleh dibuka juga hanya diperbolehkan menampung 30 hingga 50% kapasitas kelas, tergantung dari luasan ruangan itu tersebut. Wah gila, lengkap banget ya. Ya dong. Oke lah kalau begitu, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman podcast kedua kita. 别忘了喜欢、评论和订阅。 Bye guys, stay safe, jangan lupa pakai masker.